Dalam negara demokrasi, kritik bukan ancaman. Kritik seharusnya menjadi kompas bagi kekuasaan. Namun, di saat kritik berubah menjadi meme, dan meme berujung pada laporan kepolisian, publik pun bertanya, seberapa siap pemerintah mendengar suara yang tidak memujanya? Apakah ruang kebebasan rakyat sedang menyempit? Atau memang kritik publik mulai melewati batasnya? Di era media sosial, kritik tidak lagi hadir dalam wujud opini panjang. Kritik kini menjelma menjadi meme, potongan video, bahkan komentar singkat yang menohok para pemegang kuasa. Salah satunya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menjadi salah satu pejabat yang paling aktif disorot publik. Meme yang muncul tidak hanya mempertanyakan kebijakan energi, sebagian justru menyerang latar belakang pribadi, bentuk fisik, logat, hingga identitas suku. Kritik pun bercampur dengan ujaran kebencian yang melewati batas-batas etika publik. Di Istana Kepresidenan, Bahlil akhirnya buka suara. Ia memaafkan semua pelaku, sembari mengingatkan bahwa kritik kebijakan itu lumrah. Tetapi rasisme adalah garis merah yang tidak boleh dilewati. Ia menyebut dirinya telah terbiasa dihina sejak kecil karena berasal dari keluarga buruh bangunan dan buruh cuci. Ia menyampaikan itu tanpa gemetar, meskipun jelas meninggalkan luka batin yang tidak sederhana. Pertanyaannya adalah bagaimana menurut pendapat saya terkait dengan meme-meme ataupun pemberitaan yang sesungguhnya berbeda dengan apa yang sesungguhnya terjadi. Saya jujur mengatakan begini ya, kalau meme ke pribadi saya yang sudah mengarah ke pribadi, saya itu memang sudah biasa dihina sejak masih kecil. Karena saya kan bukan anak pejabat ya. Saya kan anak orang dari kampung. Ibu saya kan memang hanya buruh cuci di rumah orang. Ayah saya buruh bangunan. Jadi hinaan itu terjadi sejak saya SD, masih kecil. Jadi menurut saya itu nggak apa-apalah. Tetapi saya tidak mau ada pihak-pihak yang mencoba untuk mau mendorong keinginannya untuk mengintervensi kebijakan negara. Ini saya tidak mau. Apapun kita akan pertaruhkan tentang kedaulatan negara. Karena bagi saya, menteri itu adalah pejabat negara pembantu presiden. Kalau apa yang sudah diarahkan oleh presiden untuk menjaga maruah negara, untuk menjalankan KPI, menjalankan kedaulatan, saya sering mengatakan dengan segala hormat, jangankan sejengkal, jangankan selangkah, sejengkal pun saya nggak akan pernah mundur. Dan saya pikir ya kalau ada yang meme-meme apa, udahlah saya maafkanlah, nggak apa-apa kok. Sebenarnya kalau kritisi kebijakan itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pribadi, sudah mengarah ke rasis, itu menurut saya nggak bagus lah. Kita ini kan. Realitas ini menempatkan publik pada dilema. Ada kritik yang valid yang perlu didengar, tetapi ada pula cibiran yang menjatuhkan martabat seseorang. Di ruang publik digital, garis batas keduanya sering kali samar. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan batas itu? Dalam demokrasi yang sehat, kritik adalah pilar. Namun ketika kritik dicampur dengan rasisme, nilai moral kita diuji. Kesalahan individu tidak boleh dijadikan pembenaran untuk merendahkan kelompok sosial yang lebih luas. Publik pun bertanya, apakah pembuat kebijakan dapat fokus pada kritik rasional tanpa memakai hinaan sebagai tameng untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebijakannya? Banyak kritik publik kepada Bahlil sebenarnya menyasar substansi. Kritik yang perlu ditanggapi dengan data, bukan emosional. Beberapa isu yang memicu kritik luas diantaranya. Yang pertama, tentang lifting migas. Bahlil menyebut target telah melampaui APBN,
Namun publik mempertanyakan, apakah peningkatan lifting berkelanjutan atau hanya bersifat sesaat? Apakah investor kelas dunia masih menahan diri masuk karena kepastian regulasi yang belum stabil? Kedua, hilirisasi tambang. Narasi pemerintah menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Kritik publik, efek sampingnya besar, polusi dan kerusakan lingkungan yang meningkat. Ketergantungan industri pada investor asing tertentu. Ketimpangan keuntungan yang belum dirasakan masyarakat lokal. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat di kawasan tambang. Banyak laporan bahwa warga sekitar tambang tidak mendapatkan porsi manfaat yang layak. Klaim penyerapan tenaga kerja sering tidak sesuai realita. Kritik muncul. Respon yang diharapkan adalah evaluasi dan perbaikan. Namun sebagian pengkritik justru diberi label pihak yang merasa dirugikan. Narasi ini problematik karena dalam pemetaan demokrasi, rakyat berhak menuntut transparansi. Rakyat berhak menuntut dan mempertanyakan arah kebijakan. Rakyat tidak boleh ditempatkan di posisi tersangka setiap kali mereka bersuara. Kedaulatan energi merupakan kepentingan publik. Oleh karena itu, kritik publik adalah bagian dari kontrol terhadap isu yang menyangkut masa depan bangsa. Namun, dalam situasi seperti ini, publik melihat tanda tanya besar. Apakah pemerintah mendengar kritik untuk kebaikan bersama, atau justru untuk mempertahankan legitimasi kebijakan yang belum tentu tepat? Menurut kalian ini bentuk kritik karena kinerja buruk atau emang netizen suka bercanda? Coba tulis pendapat kalian, guys. Ketika beberapa kader Golkar melaporkan sekitar 30 akun media sosial ke aparat penegak hukum, publik kembali berdebat. Apakah meme yang satir pantas dipidanakan? Apakah kritik terhadap pejabat publik ini semakin dekat dengan jeruji besi? Sejarah demokrasi mengajarkan bahwa kekuasaan yang tidak diimbangi kritik akan tumbuh sewenang-wenang. Pemidanaan ekspresi publik adalah gejala otoritarian kecil yang tidak boleh dibiarkan tumbuh. Bahlil kemudian meminta kader menghentikan pelaporan. Ia menyebut bahwa mereka bereaksi spontan karena perasaan manusiawi. Namun kenyataan bahwa laporan itu sudah terjadi membuat warga sipil kembali berhitung sebelum beropini. Di titik inilah survei politik sering mencatat fenomena silent citizen. Rakyat diam bukan karena setuju, tetapi karena takut. Sebuah demokrasi mulai bermasalah bukan ketika kritik terlalu banyak, melainkan ketika suara rakyat perlahan mulai menghilang. Era digital telah merubah pola interaksi antara rakyat dan pemerintah. Setiap kebijakan dapat dikritik dalam hitungan detik. Namun demokrasi digital juga membuka peluang manipulasi. Dua narasi saling bersaing. Pemerintah menyebut kritik berasal dari pihak yang merasa dirugikan. Publik menganggap pemerintah anti kritik dan sensitif terhadap satir. Analis para pengamat menyebut, kritik dalam bentuk meme seringkali mencerminkan tingkat frustasi masyarakat. Makin tinggi tingkat ekonomi dan sosial, makin keras pula kritiknya. Dalam konteks energi, sentimen publik sangat penting. Energi bukan soal angka dalam laporan APBN. Energi adalah listrik di rumah warga, BBM di kendaraan, lapangan kerja di daerah tambang, dan harga yang terjangkau bagi masyarakat bawah. Ketika kritik terhadap kebijakan energi dianggap gangguan, maka publik kehilangan haknya untuk mengamankan masa depan hidupnya sendiri. Demokrasi yang matang menilai pemerintah dari kemampuan mendengar, kemampuan mengoreksi diri, kemampuan mengakui kekurangan, bukan dari kemampuan mengendalikan kritik. Pada akhirnya, kekuasaan dapat hilang, namun jejak bagaimana kekuasaan memperlakukan kritik akan dikenang publik jauh lebih lama. Menurut Anda, apakah kritik publik terhadap kebijakan saat ini sudah dianggap terlalu keras atau justru pemerintah yang mulai anti terhadap pendapat berbeda? Tulis opinimu di kolom komentar. Aktifkan lonceng notifikasi, like, dan subscribe untuk terus mengikuti investigasi mendalam yang memperjuangkan suara rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.